Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mana hanya Dia yang mampu menghidup dan mematikan segala sesuatu dengan kehendak-Nya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada hadirat baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau berperan sebagai insan yang paling mulia yang pernah terlahir di dunia ini. Sahabat RNTV dimanapun berada, dan semoga Allah muliakan. Apa yang terpikir ketika mendengar suatu kalimat, ternyata masih banyak kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan tanpa sadar. Tanpa kita sadari, banyak dosa atau kemaksiatan yang telah kita lakukan, karena kehidupan manusia itu tidak luput dari dosa dan kemaksiatan, mau yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memerintahkan kita untuk selalu berusaha menjauhi, menjaga agar tidak mengenai terhadap dosa atau kemaksiatan tersebut. Janganlah sampai kita menyepelekan satu kemaksiatan walaupun itu kecil bentuknya. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi, "Wahai hamba-hambaku, engkau senantiasa melakukan suatu dosa di malam dan siang hari. Maka aku akan selalu mengampuni segala dosamu dan segala kesalahanmu. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan selalu mengampunimu." Ada beberapa hal yang harus kita lakukan terhadap suatu dosa. Yang pertama, mempelajarinya. Maksud mempelajarinya di sini itu, kita harus mempelajari macam-macam dosa dan berbagai macam kemaksiatan supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya, supaya kita tidak terjangkit terhadap dosa atau suatu kemaksiatan tersebut. Yang kedua, menjauhinya. Dosa itu memang harus patut dijauhi. Yang ketiga, berkomitmen untuk meninggalkannya. Karena masih banyak di antara kita yang selalu melakukan dosa dan kemaksiatan, tapi kita tidak menyadari hal tersebut. Sedangkan para ulama menyebutkan, termasuk ke dalam suatu musibah apabila hamba Allah melakukan suatu dosa atau kemaksiatan, sedangkan dia tidak menyadari hal tersebut. Patutlah diingat oleh kita, sesungguhnya api neraka itu 70 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia. Maka jangan sampai kita termasuk suatu golongan yang terkena musibah, apalagi merasakan pedihnya api neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sahabat RNTV dimanapun berada, dan semoga Allah memuliakan, ada beberapa kemaksiatan dan dosa yang dianggap biasa, bahkan sering kita tidak sadari. Di antaranya, yang pertama, musik. Mengapa musik? Kita semua pasti bertanya-tanya, mengapa musik menjadi suatu kemaksiatan? Sedangkan zaman sekarang, musik itu sudah menjadi suatu kebiasaan, bahkan sudah menjadi suatu kebutuhan. Musik seperti apa yang termasuk suatu kemaksiatan? Yang dimaksud musik di sini itu adalah musik yang mana musik tersebut bisa membuat pendengarnya jauh dari Allah dan bahkan bisa menyesatkan orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya akan ada hambaku yang menghalalkan sutra, zina, minuman keras, dan alat musik." Diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim, sesungguhnya nyanyian itu dapat memalingkan hati manusia dari memahami, merenungkan, dan mengamalkan isi Al-Quran. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar memilih suatu lagu atau musik yang harus kita perdengarkan. Sebelum kita terjerumus, mari kita kurangi kebiasaan mendengarkan, memainkan alat musik yang kurang bermakna yang dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Yang kedua, melalaikan sholat. Membicarakan tentang sholat, masih banyak bukan di antara kita yang masih sering menunda-nundakan waktu sholat. Betul? Sedangkan menanti-nantikan sholat atau menunda-nantikan sholat adalah termasuk golongan sifat-sifat orang munafik, yang mana orang munafik itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 141 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalilan. Ada 3 sifat orang-orang munafik dalam melaksanakan sholat. Yang pertama, dia sangat malas dan berat untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, dia riya melaksanakan sholat tersebut. Yang dalam artian,
Dia hanya ingin dapat pujian dalam melaksanakan sholat, tidak semata-mata bermunajat kepada Allah. Yang ketiga, dia tidak mengingat Allah. Hal ini sangat berbahaya karena dia tidak khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Yang mana dia juga tidak mengerti dan tidak paham dengan apa yang dia ungkapkan dalam sholat tersebut. Apa yang dia bacakan dalam sholat tersebut, dia tidak paham. Di dalam bab sholat ini, kita tidak boleh bermain-main. Karena amalan yang pertama kali akan ditanyakan di akhirat adalah tentang sholat. Perlu kita ketahui, sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang munafik adalah di waktu subuh dan waktu isya. Mengapa? Karena waktu subuh adalah waktu yang paling nikmat untuk melanjutkan tidur, sedangkan waktu isya adalah waktu yang paling pas untuk beristirahat setelah penat melaksanakan pekerjaan seharian. Maka, akan berat bagi orang munafik untuk melaksanakan sholat tersebut. Sahabat LNTV dimanapun berada, hal yang terakhir di antara dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan tanpa sadar adalah ghibah atau sering kita kenal dengan bergosip. Menggunjing atau membicarakan orang lain itu termasuk dosa besar. Bahkan, saking asiknya kita mengobrol dengan teman, kita tidak menyadari bahwa obrolan tersebut telah terdapat dalam hukum ghibah. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berbicara. Ada beberapa kriteria dalam hukum ghibah tersebut. Yang pertama, membeberkan aib seseorang atau kejelekan seseorang. Dijelaskan dalam kitab Hadis Arba'in nomor 36 yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, "Oman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhihi." Rawahu Muslim. Barang siapa yang menutup aib seseorang, maka Allah akan menutup aib orang tersebut di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Yang kedua, menirukan tingkah laku seseorang atau gerak tertentu saat mengunjingkan orang tersebut dengan maksud mengolok-oloknya. Meskipun hal ini disertai candaan atau gurauan, seakan-akan obrolan itu menjadi obrolan biasa. Tapi jika hal itu masih tertuju kepada orang tersebut, maka hukum ghibah lah yang ia tempati. Yang terakhir, menyebutkan sesuatu pada diri seorang muslim sedangkan dia tidak menyukainya. Hal ini yang sedang terjadi pada kita. Alangkah baiknya kita menjauhi segala perbuatan dan kriteria dari hal ghibah tersebut, karena perkataan yang buruk lebih tajam dari sebilah pedang. Janganlah kita menyakiti hati saudara kita, terlebih lagi kita adalah seorang muslim dan muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka dari itu, mari kita jaga hati, lisan, dan diri kita dari segala perbuatan dan kemaksiatan yang kita tidak sadari. Semoga kita terhindar dari kemaksiatan dan dosa, terlebih dari hawa nafsu kita sendiri. Amin ya robbal alamin. Sahabat LNTV dimanapun berada, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang sesuai. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahi ala tamami. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin afdhalur rasulil karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.